Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jawabannya kurang semangat nih. Ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong yang semangat. Nah, pada pagi hari ini Bapak senang sekali nih bisa berjumpa dengan kalian di pagi hari ini yang cerah nih ya kan, cerah, nggak mendung ya. Harus semangat dong ya. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Rian sebagai ketua kelas untuk memimpin jalannya berdoa. Nah, setelah berdoa, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu nih. Siapa yang tidak masuk atau tidak join Zoom pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semua masuk. Bapak suka nih antusias dan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bapak pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan membacakan KIKD atau indikatornya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari teks laporan hasil observasi yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, yang selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, menentukan isi pokok laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, poin terakhir yaitu mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, adakah yang mau berpendapat tentang apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Nah, silakan. Oh, Mbak Nindi mau menjawab. Silakan Mbak Nindi. Ya, benar sekali. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi pengamatan. Nah, bab selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya yang keempat yaitu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, pada teks laporan hasil observasi, kalian tidak boleh menulis atau dalam tulisan tersebut mengandung prasangka atau dugaan untuk memihak kepada salah satu pihak. Nah, poin selanjutnya yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan.
Pernyataan umum mengandung informasi umum atau nama latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua yaitu definisi bagian. Definisi bagian yaitu berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek. Misalnya kualitas. Nah, kualitas harus diperbaiki. Bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Nah, kita harus tahu nih kegunaan dari teks tersebut. Masa kita udah mengamati tapi kita tidak tahu apa itu kegunaannya teks tersebut, fungsinya kayak gitu ya. Poin selanjutnya yaitu penutup atau simpulan. Nah, penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir dari teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, jadi dalam penutup itu opsional, ada boleh, nggak ada juga boleh, kayak gitu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya lumba-lumba hidung botol. Nah, lucu nggak tuh? Lumba-lumba masa hidung botol? Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. Nah, contohnya yaitu lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40-50 tahun. Nah, pada bagian tersebut sudah menjelaskan bahwa lumba-lumba hidung botol tersebut dapat hidup 40-50 tahun. Nah, poin selanjutnya yaitu menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas. Contohnya yaitu sampah terbagi menjadi sampah anorganik dan organik. Ya, yang terakhir, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya Tursiops truncestus. Nah, bahasa Inggris nih, Bapak belum begitu mahir. Yang selanjutnya blowhole, terus bluebird. Nah, poin selanjutnya yaitu langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi yaitu kalian harus menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu biar jelas. Kita akan menentukan topiknya yang akan kita amati itu apa gitu. Yang selanjutnya, merencanakan cara menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, kita harus dapat merencanakan nih masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara gimana atau gimana gitu ya. Selanjutnya yaitu melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Jadi kita mengamati dahulu nih masalah yang akan ditentukan pada pengamatan tersebut apa, terus kita harus mencari solusinya kayak gitulah. Poin selanjutnya yaitu meneliti ulang hasil pengamatan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita harus meneliti ulang terlebih dahulu apakah pengamatan tersebut sudah sesuai dengan kriteria atau kualitas yang sudah kita tentukan. Nah, yang kita tentukan. Selanjutnya yaitu menyusun laporan hasil observasi. Jadi setelah membuat kerangka, kita harus membuat laporan hasil observasi, menyusunnya. Poin yang terakhir yaitu membenahi laporan. Nah, jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, kita harus koreksi dan membenarkannya terlebih dahulu supaya teks laporan hasil observasi tersebut dapat dipublis dengan baik dan benar. Nah, kita sudah di penghujung waktu pembelajaran nih. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Oh ya udah. Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pembelajaran
pada pagi hari ini. Akan tetapi sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan mengasih tugas kepada kalian, yaitu silakan kalian menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar pada teks laporan hasil observasi yang termuat di buku paket pada halaman 52. Nah, baik anak-anak, Bapak cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Adakah yang mau bertanya? Oh tidak, ya udah. Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih yang sudah aktif dan Bapak suka dengan antusiasme kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.